pasar dan market batubara itu sendiri. Laba kotor, rugi, dan laba bersih juga terlihat di situ, sangat menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Slide berikutnya, kita lihat posisi keuangan. Kita bisa lihat di sini aset lancar tahun 2024 dibandingkan tahun 2023 menurun semua, karena memang seperti saya katakan tadi adalah dan karena faktor market batubara itu sendiri. Masih dalam ringkasan laporan keuangan, kita bisa lihat juga produksi batubara. Produksi tahun 2024 dibandingkan tahun 2023 dan dibandingkan tahun 2022 ada penurunan dari produksi 2024 dibandingkan 2023. Begitupun penjualan. Slide berikutnya. Slide berikutnya adalah informasi pemegang saham. Bisa kita lihat di sini pemegang sahamnya. Informasi harga saham Januari, Februari sampai dengan Desember tahun 2024. Slide berikutnya adalah pengurus perusahaan. Dewan Komisaris terdiri dari Saini Sunil Kumar sebagai Komisaris Utama, Sandi Kaur sebagai Komisaris Independen, Mas Tansing sebagai Direktur Utama, dan Octavianus Vera sebagai Direktur. Kita ke bagian ke-6, rencana usaha persewaan. Perusahaan memperkirakan permintaan yang stabil untuk produk batubara dan memiliki cadangan yang cukup untuk mempertahankan kesuksesan model bisnisnya dalam jangka menengah dan panjang. Selain itu, perusahaan juga menjajaki cara lain untuk mengurangi biaya. Perusahaan juga telah menunjuk konsultan rantai pasok yang saat ini sedang meninjau seluruh proses produksi dan logistik. Sehingga hasil utama dari keterlibatan ini, perusahaan berharap dapat mencapai pengurangan biaya lebih lanjut. Perusahaan juga mulai menjajaki pasar baru secara global seperti Jepang dan Filipina. Perusahaan memperkirakan akan meningkatkan volume penjualannya ke 2 juta metrik ton. Cukup sekian untuk materi public expose untuk tahun 2024. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih Pak Oka. Selanjutnya, apabila teman-teman yang mau berkata pertanyaan, silakan. Kalau disebutkan namanya. Selamat siang, salam sejahtera. Saya Putra dari AWI TV. Mengenai Pak terkait pertama rencana usaha perseroan. Di situ kan tertera akan meningkatkan dan mencoba mencari pasar ke Jepang dan Filipina dan akan mencapai tujuan yaitu 2 juta metrik ton. Nah kalau boleh tahu Pak, itu memang 2 juta metrik ton itu memang sudah ada perhitungannya dengan skala tertentu atau memang tergantung ketersediaan pasar atau memang udah dijalin MOU-nya Pak dari PT Garda Tujuh Buana TBK dengan mungkin perusahaan-perusahaan yang ada di Jepang dan Filipina. Karena kan setahu saya kan ada undang-undang minerba terbaru Pak yang terkait pembatasan ekspor impor Pak. Nah itu kira-kira berpengaruh nggak Pak? Itu pertanyaan keduanya. Terus yang ketiga untuk capex-nya Pak, kira-kira atau pembelanjaan barang modal dan juga jasanya untuk di
semester 1 atau di triwulan 1 pertama di tahun 2025 nanti direncanakannya seperti apa, dan di tahun 2024 capexnya seperti apa yang sudah terlaksana. Sekian dan terima kasih. Oke, pertanyaan pertama dan kedua itu bisa dirangkum bersama-sama. Jadi untuk pasar Filipina dan Jepang sementara dijajaki Pak, karena memang seperti kita tahu masing-masing dari Minerba sendiri membatasi produksi semua perusahaan. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga, saya mohon bantuan Pak Sekretari, Corporate Sekretari untuk menjawab pertanyaan ketiga mengenai CAPEX. Kalau berdasarkan laporan keuangan tahun 2024 itu capex dan sesuai rencana itu memang kita tidak ada capex nih. Karena produksi kita juga stabil aja. Karena kalau memang pertimbangannya kalau nggak salah karena belum ada lonjakan, jadi itu capex yang diterapkan. Kalau seandainya capex nggak ada, berarti fokus untuk mohon maaf ya, istilah ekonomisnya kan menutup kerugian yang 2 tahun lalu itu gimana tuh Pak Dir? Ada nggak metodologi tertentu untuk menutup kerugian? Kan tadi kan sempat dilihat laporan keuangannya kerugian gitu Pak. Tahun 2024 itu kalau kita lihat itu memang menurun, tetapi bukan berarti